sejauh ini yang paling jauh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan. Hari ini Sabtu tanggal 27 Juli 2024. Rencana kita akan manjat Gunung Salak via Cimalati di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kali ini saya ditemenin oleh Mas Trisno, Arjavin, Kang Uji, dan satu lagi Kang Egi Mo. Yuk kita saksikan keseruan perjalanan kami menuju puncak serta informasi tentang review jalur pendakian, biaya, dan estimasi waktu, dan tentunya pengalaman horor kami di Gunung Salak Bogor yang membuat jantung kami berdebar dan tentunya menjadi pengalaman menarik buat kami ya. Langsung saja kami berangkat dari kota Bandung jam 12 siang dengan menggunakan mobil dengan rute pintu tol Paster via Cipularang, Bekasi, Jakarta, dan keluar pintu tol Cigombong, Kabupaten Bogor dengan biaya tarif tol berangkat sebesar Rp80.000. Lalu lanjut perjalanan ke Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi atau melalui via Cimalati ya. Untuk bahan bakar bensin satu kali perjalanan berangkat kami menghabiskan Rp300.000 ya teman-teman. Dan kami sampai ke parkiran sekira jam 5 sore. Besok Berangkat besok? Enggak, berangkat mas sekarang? Sekarang? Oh iya. Bisa? Kalau Rencana mau ngecamp di 3 di pos 3? bisa kayaknya. Bisa ya? Ya, kalau Banyak kan om ini tuh yang TikTok atau yang TikTok kebanyakan. oh TikTok? Yang ngecamp juga ada. Cuma belum pada pulang gitu. Oh iya. Oh ya. Nanti kunci dititipin Ya. gitu. Oh iya. 225. Mana STNK KTP? Sebentar ya. Lihat STNK. Nanti tinggal lapor udah di bawah gitu. Oh ini belum? Di pos satpam, isi dulu, juga datanya, sama foto KTP-nya. Kirim ke saya langsung. Nah, udah saya kirim ini. Inilah rekan-rekan gambaran selepas dari base camp pos Udin ya. Tapi belum ke pos pintu masuk. Tapi tadi kita udah bayar simaksi sebesar Rp45.000 untuk ke camp per orangnya. Nah base campnya di sana ternyata mas. Ayo, let's go. Simaksi udah dibayar. Mana ke sini? Oke. Ada tulisan Puncak Manik dan Curug Citaman. Let's go. Jangan udah pakai celana pan. Dingin loh. Batur mah maghrib teh barali lain naik gunung. Sok orang dia mah pari kala imah kayak orang-orang kota kala asup ke gunung jam sekian. Hah, bonus ini supporter kita. Ya, carriernya ada telinganya. Perjalanan kami lanjutkan setelah membayar simaksi di parkiran Udin. Selanjutnya kami berjalan menuju gerbang basecamp untuk mengisi registrasi data diri. Perjalanan dari parkiran Udin ke gerbang basecamp ditempuh dengan jalan kaki selama 30 menit. Kontur perjalanan meliputi pesawahan dan perkebunan warga serta sebagian jalan yang telah dicor memudahkan kami dalam melintasinya. Meskipun telah pukul setengah 6 sore, perjalanan tetap kami lanjutkan dan berharap waktu azan maghrib sudah berada di gerbang basecamp agar kami bisa istirahat sejenak sambil menunaikan sholat maghrib. Jam 6:04. Guys, gimana kalau kita mulai nanjaknya nanti aja habis sholat maghrib? Kumaha mau? Ji, kelah geus beres sholat maghrib aja. Siap, guys. Ya, nunggu maghrib dulu guys. Musolanya di pos pintu masuk Cimalati ya, Gunung Salak. Sekarang hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024. Kebetulan malam minggu jadi pengunjung lumayan padat nih. Nanti rencana kita setelah sholat maghrib baru melakukan pendakian ke
tujuan pos 3. Oke. Oke, selamat malam rekan-rekan. Rencana kita hari ini mulai pendakian ya, mulai dari jam berapa ini? Ya, jam 7:04 ya, dari pos pintu masuk Gunung Salak via Cimelati ya. Rencana kita nanti mau ke ngecamp aja ya di pos 3. Mudah-mudahan dikasih kelancaran, keselamatan berangkat di perjalanan, bahkan sampai kembalinya lagi ya. Yuk rekan-rekan, berdoa mulai. Peralatan oke, udah lengkap. Oke. Ini bawahnya di depan loh, tapi. Siapin perlengkapan. Coba headlamp. Oke, mantap. Nah, yuk ya. Inilah tampilan sekilas. Paling depan, yang ini. Tampilan sekilas permulaan rute Gunung Salak via Cimelati ya. Panjangin. Dari pos. Nih. Dari pos Cimelati, dari pos pintu masuk nanti menuju ke rencana ke pos 3 ya. Nanti di sana kita mendirikan camp. Demikian perjalanan kami lanjutkan mulai pukul 6.45. Dalam perjalanan tersebut sedikit gambar yang bisa kami ambil mengingat pencahayaan yang kurang. Kami terus berjalan beriringan dan saling mengawasi satu sama lain dengan memberi kode suara dari yang paling depan dan dijawab oleh yang paling belakang. Rute perjalanan dari gerbang base camp menuju pos 1 sedikit landai dan sesekali kami melihat seperti perkebunan pinus. 7:04. Alhamdulillah nyampe di pos 1 nih ya. Nih, ini posnya nggak kelihatan. Pos 1. Aduh, benar. Setengah. Tadi cuma ada satunya aja. Berarti setengah jam perjalanan. 30 menit pemirsa. Lumayan melelahkan. 30 menit. 30 menit. 40 menit. 40. Itu dari ini 40 waktu menit. kita nyeduh coklatus. Enggak, tadi dari berdoa. 40 menit. Enggak, dari berdoa. Oke. Bagaimana Kang Uji? Salak sih. Tapi baru nyobain ya, enaknya. Gimana nih kesan-kesan nih? Melelahkan. Aduh. Nanjak pada malam hari nih. Pos 1. Belum sampai puncak, bah lumayan. Halo, selamat malam rekan-rekan. Setelah kita istirahat barusan 15 menit, sekarang menunjukkan jam 7:30 lebih 5 menit dari pos 1 ya. Oke, kita sekarang mau berangkat menuju pos 2. Ya, kamu depan, belakang. Masih semangat ya, fighter ya. Fighter well. Di depan ya. Wait, saya di depan. Oke. Semangat. Menuju pos 2. 7:30 lebih 5. Go. Sap. Mantap. Fighter. Mungkin yang disebut salak sih. Jadi banyak pohon tumbang yang kadang harus merunduk, kadang harus meloncat. Tadi di sebelum registrasi pohonnya banyak pisan. Oh, banyak pohon-pohon tumbang, jadi harus nolong pemirsa, nolong dan loncat. Merayap. Kalau kayak gini Ngerayap. Ayo. Ya, merayap kalian. Terus ya pemirsa, disuguhi oleh dan tanjakan-tanjakan yang super curam. Kadang dengkul terus bertemu dengan perut. Perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 sedikit menyulitkan kami dengan banyaknya beberapa pohon tumbang dan menutup jalur sehingga kami harus melompat, bahkan beberapa kali harus merangkak untuk mengolonginya rekan-rekan.
Dalam perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini, saya dikejutkan oleh sosok bayangan putih menyerupai manusia, namun sedikit tinggi pada umumnya, dan berdiri di jalur perjalanan kami. Tidak banyak yang bisa saya lakukan selain berdoa dan berpikir positif hingga saya bisa melewatinya. Dan ternyata bukan saya saja, karena Arjapin pun sempat melihat kejadian tersebut. Meski demikian, kami memilih untuk tidak membahasnya, dan terus saling mengingatkan untuk terus berdoa dan menyemangati satu sama lain. Ini pos 2. Oh ini nih, tolong center cu. Ini ya pemirsa, tulisan kelihatan nggak? Pos 2. Nah, di sini bisa berapa kem ya? Nih, 10 bisa nih, luas, sangat luas. Yuk, tapi kita rencana mau ke pos 3. Di pos 3 kita ngecam ya. Langsung Iya, langsung. jalan, Langsung jalan. istirahat. Langsung. 10 menit lagi yuk. Wah, dan kayak minum. Gimana lanjut? Gimana rekan-rekan? Lanjut. Lanjut. Sip. Oke. Gas. Ya. Sampai di pos 3 nih. Kita mau diatur. Ini mau Kita rencana mau bikin camp. Ya, kuma rasana mie di Gunung Salak. Rasa mie atau rasa pizza hut? rasa pasta pakai keju yang gede gitu. Oh. Oh mendoan. Tapi katanya ini mah juga rasa sotonya. Cakar di ukuran. Kurang lebih. Nah, ini pemirsa Chef Uji teh. Ini noneng. Mantap. Noneng mah khusus si Mas. Apa kita hari? Indomie pakai bakso. Jadi ibarat nama kumaji teh. Nikmat mana yang kau dustakan? Gaskeun dir. Demikian kami mendirikan tenda dan bermalam di pos 3. Kami melewati malam hari dengan sukacita, melepas lelah dengan menyantap beberapa perbekalan kami. Dan kemudian kami tidur untuk mengistirahatkan badan serta mempersiapkan fisik untuk pendakian selanjutnya esok hari. Pagi rekan-rekan. Pagi luar biasa. Dingin. Dengan energi yang hangat anjir. Ja. Ayo Ja. Kami sangat nyenyak tertidur sampai akhirnya dibangunkan oleh merdunya nyanyian burung hutan. Cuaca cerah, sejuknya udara alam, dan merdunya nyanyian burung seperti menghipnotis kami untuk tetap diam. Namun kami bergegas untuk melanjutkan pendakian kami selanjutnya. Halo, selamat pagi rekan-rekan. Sekarang kita menunjukkan jam 7:30 di pos 3 Gunung Salak ya. Rencana kita mau ke puncak. Nanti di sana kita makan. Perlengkapan 1 daypack udah cukup. Air udah cukup. Siap. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan dikasih kelancaran, keselamatan berangkatnya selama di sana dan insya Allah sekembalinya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Oh ya, gini tambahan rekan-rekan, kita kan nggak tahu ya trek ke atas bagaimana. Terus nanti jangan sungkan-sungkan kalau misalkan tidak ada yang kuat, ada yang tidak kuat, kita ikut yang tidak kuat aja lah ya. Misalkan kita nggak usah patokan misalkan di pos 4, pos 5, pos 6 kita istirahatnya, nggak. Nanti di pertengahan pos pun kalau misalnya kira-kira udah tidak nyaman atau udah tidak kuat, kita istirahat, kita nyeduh kopi atau kita bikin indomie, kita langsung lanjut lagi ya. Setuju rekan-rekan? Yuk ya, salak sih ya, salak sih. Ya. Kering kerontang jalan yang terbentang, teka-teki hidup apalagi ini. Hati pun melemah saat kan kembali
Halo, selamat pagi rekan-rekan. Semangat nih. Sekarang rute di perjalanan antara pos 3 mau ke pos 4 ya. Setelah 1 jam 10 menit perjalanan. Jadi kita istirahat dulu lah. Mau sebat-sebat dulu nih. Oksigen guys. Gimana? Nikmat? Nyam-nyam? Dihajar sama tanjakan salak, nyaman? Nyam-nyam? Kagok imaya karan. Setelah 1 jam perjalanan dari pos 3, kami belum juga sampai di pos selanjutnya atau pos 4. Rute perjalanan dari pos 3 ke pos 4 cukup mengagetkan kami karena trek lebih sulit dari sebelum-sebelumnya. Kami sepakat untuk istirahat hanya sekedar minum dan menyegarkan badan. Dan setelah 20 menit istirahat, kami pun bergegas memulai kembali perjalanan menuju pos 4. Karena sulitnya medan, hingga ada beberapa pendaki yang memutuskan untuk kembali turun di perjalanan pos 3 ke pos 4. Tapi pemandangan tersebut tidak menurunkan semangat kami untuk melanjutkan pendakian. Trek pendakian dari pos 3 ke pos 4 masih didominasi tanah dan akar-akar pepohonan. Trek tersebut mewajibkan kami untuk bergelantung di antara akar-akar dan ada juga tali webbing yang disediakan oleh pengurus untuk membantu kami memanjat tebing yang sedikit terjal. Trek Gunung Salak via Cimalati kali ini benar-benar menguji kesabaran dan mental kami. Namun kami terus saling menyemangati dan mampu melewati setapak demi setapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah rekan-rekan. Akhirnya pakai webbing ya. Kita sampai di pos 4 Gunung Salak via Cimalati. Ya. Oh, bisa juga buat tenda nih rekan-rekan. Gimana kita lihat sekeliling pos 4 Gunung Salak via Cimalati. Cukup berat ya rute, mudah-mudahan yang berat. Tapi ini menghadap ke pos 4 ada tali webbing, jadi bisa ngebantu rekan-rekan untuk naik. Sangat terjal ya rekan-rekan, bener-bener salak sih. Salak benar-benar. Salak sih. Gimana? Lutut udah dikencangin baut-bautnya. Awas kendor, Cok. Baut-baut lutut udah dikencangin. Yang udah longgar-longgar. Kita istirahat dulu sebentar. Kita istirahat dulu sekitar 10 menit lah. Mau bobo dulu. Oke rekan-rekan, kita sekarang menunjukkan jam setengah 10 di pos 4. Kita rencana sekarang lanjut ke pos 5 ya. Inilah teman-teman gambaran salah satu rute di pos 4 menuju ke pos 5 ya. Makin terjal, makin nikmat. Ada pohon, banyak pohon-pohon tumbang. Dibantu webbing nggak? Kalau ke kiri ada jalan nggak? Ada ya? Ada? Oke. Ada webbing ternyata teman-teman, dibantu. Tapi kita pilih jalur yang sebelah kiri aja lah. Ini kita sampai beberapa kali ngolongin pohon tumbang, terus manjat pohon tumbang. Bener-bener sih. Ini sejauh ini gunung apa? Sejauh ini menurut gunung yang pernah saya daki ini yang terbilang cukup parah, ekstrim ini. Tuh, kita lihat juga rekan-rekan ya, Mas Trisno sampai menghulang begini. Berarti tandanya mau tanda-tanda mau hai ini. Aduh. Dan mual juga sepertinya
kelelahan dan sedikit kerebekan. Kerebekan. Aduh. Aduh, bener. Ada tanyakan ekstrim lagi. Oke, kita gas lagi ya rekan-rekan. Ciao. Nah, ini ya rekan-rekan. Sebenarnya salah satu keuntungan kita hari ini adalah tidak hujan. Sebab kalau kita hujan, kita seolah-olah berjalan di aliran sungai ini. Sini, ini airnya pasti deras nih. Ya, mudah-mudahan tidak hujan ya, bisa. Pos 5 Senak pos 6. Gunung Salak via Cimelati. Rutenya masih berakar Dari pos 6 ke dan puncak tanjakan jauh. curam. Enam ke puncak. Emang ini 15 menit layak lagi disebut maksimal. pos nggak kalau kayak biasanya kan kalau posnya kan dataran apa dasar lebar gitu ya. Biasanya kalau pos tuh ini lihat nih teman-teman, akar Si pos kematian. terjal belukar. Tapi ada satu nih rekan kita yang bikin tenda di pos 5 nih. Oh ya, pos 5 udah jarak tempuh dari pos 4 ke pos 5 30 menit ya. 30 menit. Oke. Gimana? Istirahat dulu. Tidur. Kan? Oke. Turu dulu. Mau turu dulu. Oke, turu. Turu gerak. Rekan-rekan, setelah kita istirahat 10 menit dari pos 5 ya, sekarang menunjukkan jam 10 lebih 25 deh. Ya, kita sekarang lanjut mau ke pos 6 dari pos 5 situasinya. Oke, hai rekan-rekan, gas, semangat ke pos 6. Demikian perjalanan kami lanjutkan dari pos 5 ke pos 6 dengan trek yang masih terjal. Kesulitan kami kali ini karena banyaknya pohon-pohon tumbang di lintasan. Oh iya, sedikit informasi, Gunung Salak ini merupakan komplek gunung berapi yang terletak di selatan Jakarta di Pulau Jawa dan termasuk di wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain keindahannya, yang termasuk Taman Nasional Gunung Salak ini mempunyai riwayat kelam karena beberapa kali terdapat musibah di gunung ini. Salah satunya pada tahun 2012 pesawat Sukhoi Superjet 100 jatuh hingga menewaskan seluruh penumpang berjumlah 45 orang. Kemudian tahun 2002 pesawat Garuda Indonesia juga bernasib sama dan menewaskan 21 orang. Dan jauh sebelumnya tahun 1992 pesawat Nusantara Airlines dan menewaskan 27 orang. Fenomena tersebut hingga dikaitkan dengan keangkeran dan mistis pada gunung tersebut. Namun faktanya menurut ahli, kondisi geografis dan cuaca yang tidak stabil dan kesalahan manusia adalah faktor utama musibah tersebut. Dan mohon rekan-rekan doakan terbaik untuk para korban, serta doakan pula agar kejadian serupa untuk tidak terjadi kembali. Senam, alhamdulillah akhirnya kita nyampe di pos 6 ya. 2 jam 59 menit. Pulangnya tulisannya kayak gini doang ya? Pos 6 diukir di pohon. Puncak-puncak. Ini gambaran sekitar dari pos 6 Gunung Salak via Cimelati. Hah? Mas. Nah, kita mintai keterangan nih, kesan dan pesan untuk pendaki lain dari
Bang Mas Trisno. Oke. Mas, bagaimana sejauh ini Gunung Salak via Cimelati sampai pos 6 ini? Kata orang-orang ini yang paling landai. Paling landai. Tapi menurutku nggak ada yang landai naik gunung. Setelah Semuanya dicoba-coba nanjak. ternyata tetap sama ya. Naik gunung itu semuanya naik ya, nggak ada yang turun. Oke, dari Pak Iktar, Bang Uji teh. Bang Uji, Yuk, gimana nih Gunung Salak nih? sejauh ini yang paling jauh. Gimana? Baut-baut lutut udah dikencengin Bang Uji? Aman. Di bore up. Udah di bore up. Pak, nomor punggung 8 nih. Mantap. Treknya berakar-akaran jauh deh. Jauh? Nah gitu. Nggak, terus kekurangannya nggak ada eskalator kayak gitu ya? Nggak ada eskalator, nggak ada lift, nggak ada apa. Itu minusnya ya aja ya di Gunung Ya Salak betul, ini ya. betul. Kalau dari saya sendiri, pokoknya setiap rintangan, setiap tanjakan jangan mengeluh ya. Karena setelah tanjakan Ada tanjakan. pasti ada tanjakan yang lebih ekstrim. Terus berharap apa naik gunung? Gila. Mateng. Nah, tekan tadinya. Udah biarin buat Kenahan. Mah anyang-anyangan kan gunung teh. Anyang-anyangan ya. Pakai tangan, semua pakai senok. Wih, senok. coba masakan Chef Uji gimana ininya? Makanan mahal. Mau dijual 3 juta. Nah. Dijual 3 juta. Lezat dan bergizi. Lejat. Lezat dan bergizi. Mahal nih. Capek masaknya. Layaknya kayak masak Indomie di itu sabarahan ya. Wah, Sisa untuk berlima satu tutup. dari pos 6 belum ke puncak, belum turun. Ya cukuplah kalau Pantes ya, 1 sendok per orang mah. Kenapa? Sapo satu tutup aman. Tutup 1 sendok. Satu tutup botol. Oke rekan-rekan, kita udah makan di pos 6, istirahat. Sekarang menunjukkan jam 11:04 ya. Pos 6, kita sekarang mau attack ke pos selanjutnya atau puncak ya. Pos aja. Oke, inilah gambaran dari pos 6. Itu masih menanjak dan berakar terjal. Let's go Bang Uji. Salak sih. Tuh, salak sih. Lah, gitu. Salak sih. Gunung Putri Lembang yang paling susah. Oh itu mah harus yang pro Mas. Itu yang expert itu Gunung Putri itu. Ya rekan-rekan, semoga dikasih kelancaran. Kita menuju puncak. Bismillah. Perjalanan dari pos 6 menuju puncak. Ini aliran, pas aliran sungai kayaknya nih. Makanya bener keuntungan kita mah cuma nggak hujan saja. Kebayang kalau hujan, licin terjal kayak gini. Meraya bro, Latihan militer gunung teh ya mah. dan jeng. Setelah beristirahat dan bersantap di pos 6, kami lanjutkan perjalanan pendakian selanjutnya. Rute atau trek masih sama, didominasi trek yang licin, pohon tumbang, dan sedikit terjal. Gunung Salak ini memiliki 2 puncak. Puncak Salak 1 atau disebut Puncak Manik dengan ketinggian 2211 mdpl dan dilalui via Cimelati, Kabupaten Sukabumi.
Sedangkan puncak Salak 2 atau disebut Puncak Prabu dengan ketinggian 2180 mdpl dapat dilalui via basecamp Aji Saka di Kabupaten Bogor. Di Gunung Salak ini terdapat sejumlah kawah aktif namun tidak berada di puncak, salah satunya bernama Kawah Ratu. Secara morfologi Gunung Salak ini memiliki jurang curam dan tertutup hutan lebat. Di Gunung Salak ini terdapat banyak jenis burung dan salah satunya adalah elang Jawa serta mamalia lainnya berupa macan tutul dan oa Jawa. Alhamdulillah jam 12:04. Berarti perjalanan dari pos 6 ke puncak 1 jam pas ya. Nih di puncak juga ternyata ada makamnya kan. Coba kita baca dulu ya. Akan memasuki kawasan makam keramat Kiai Haji Raden Muhammad Hasanuddin bin Raden. Semoga ahli kubur diampuni segala kekhilafan dan kesalahannya dan ditempatkan di surganya Allah. Amin. Assalamualaikum. Ya, kita jalan lagi menuju puncak Gunung Salak nih. Ada plakat ya. Wey, fighter kita nih. Mana kuburan tapi? Itu. Ada di situ tuh. Kamu nggak lihat barusan? Alhamdulillah. Ya ini bah situasi dan kondisi jam 12:04 ya dari Gunung Salak. Misalnya ngecam di sini rekan-rekan. Lumayan cukup ramai hari Minggu 20. Puas Mas, gimana? Akhirnya kita nyampe ya. Sebelumnya bahkan effort nyari teman, nyari apa. Akhirnya sampai juga Mas. Ya, gimana kesannya di Gunung Salak nih, puncak? Mantap. Ini ya, puncak Manik Salak 1. Ada berapa ini? 2211. 2211 mdpl. Plakat nih, puncak Manik Salak 1. Sekitar puncak Manik 1 Gunung Salak ya. Kita coba ke arah sebelah kirinya. Ada apa? Dan ternyata di sekitar puncak Gunung Salak Manik 1 itu gersang juga ya, panas. Nah, balik lagi panas di sana. Ini arah ke arah kiri ya. Bisa untuk ngecamp beberapa tenda nih. Dan lumayan sedikit teduh. Luas ya, sampai bisa nyampe 5 atau 6 tenda di sini. Demikian setelah puas menikmati puncak Gunung Salak, kami tidak bisa berlama-lama. Kesediaan perbekalan serta air minum yang sangat minim serta kekhawatiran kendala di jalur penurunan dan juga menghindari kemalaman di jalur. Jadi kami memutuskan untuk bergegas turun kembali. Rintangan trek selama jalur penurunan tetap membuat kami kesulitan, mengingat jalur yang terjal serta licin dan juga hadangan-hadangan pohon tumbang. Dan akhirnya sekira jam 3:30 sore kami tiba di pos 3. Sebelum bergegas pulang dan membongkar tenda, kami menyempatkan diri untuk istirahat dan memasak sisa perbekalan dan kami pun makan bersama-sama. Dan sekira jam 6 sore kami tiba di pos pintu masuk dan melaporkan kepada petugas jika telah kembali dengan lengkap. Lelahnya petualangan kami tergantikan dengan pengalaman yang sangat indah dan menarik di setiap jengkal Gunung Salak ini. Kami pun berharap agar suatu saat diberi kesempatan untuk dapat mengunjunginya kembali. Setelah melaksanakan sholat di basecamp gerbang masuk, kami pun bergegas ke parkiran dan bertolak ke Bandung. Jadi per 12 jamnya kalau mobil 35. Jadi kalau lebih dari 12 jam ngecas Kirangan terus di kirangan. oh kasih diskon ya. Siap. Nuhun. Go.